Kemudian coba memecahin batu di situ. Baru sekali pakai tinggi sama palu itu sekali, itu langsung tiba-tiba bisa ditemu sama Mbak Putri kan. Sama Mbak Putri di babak kedua. Nah, waktu itu mulai sadar tetapi itu kejadian tidak ketemu palu. Jadi bagian atas tubuh itu jadi itu. Rolling kamera. Nanti hari itu apa? Udah rolling kan? Rolling aja. Oh, rolling aja nih. Iya nih udah. Yo kamera. Biar roll. cogan itu. Roll. Ini tiap episode itu selalu bertumbuh. Asik. Asik. Bertumbuh salah satu bertumbuhnya mulai dari alat. Kalau kamera yang 3, kalau kamera yang dulu cuma dari HP. Saya Kamera cuma 2. Kamera yang 3. Nggak tahu episode selanjutnya bisa 3 lagi Bang ya. Kamera 3 semoga 3-3-nya ini selamat. Karena biasanya kan 2-1 nggak pernah selamat, sampai 1 apa. Terus dari sisi viewer, alhamdulillah. Asik. Ya, Asik bisa dengan subscriber yang begitu-begitu aja bisa tembus 100. Bagus banget. Nah, tentu saja dari sisi narasumber ya harus bertingkat juga levelnya. Asik. Makanya hari ini podcast Malam Paling Asli mendatangkan Prabu Yulianto. Yes, nama asli. Yes. Hah? Nama asli Itu Pak Didian loh. Toh, oh di akte juga gitu? Enggak ada. Jadi nggak boleh disebutin ya? Ya. Itu pinjol mas. Jadi selamat datang Mas Prabu di apa ya? Di podcast Selo-Selo ini Mas. Selo-Selo karena orang-orang Selo dengan artian dan sesungguhnya ya. Betul. Selo dengan rutinitas, Selo dengan rutinitas, support dengan rutinitas, akhirnya bikin podcast Selo-Selo. Oke, jadilah podcast ini. Dan sekarang mau ngambil Mas Prabu. Ini dasarnya kenapa Mas Prabu? Tentu saja itu berkat bro kami yang tiba-tiba menayangkan cerita yang Mas Prabu, terus gimana? Menarik kan? Menarik ini dibahas. Ini gak cuma menarik, tapi masalah. Beneran nggak dibaca lu di asli. Oh, Beneran nggak dibaca. kenapa? Menjauhkan dari gimmicklan itu susah. Oh. Udah bertahun-tahun, tahu sampai temen-temenku lupa lo nah, pecah kuning gitu loh. Oh, berarti pernah Sayangnya, terjerumus ke dunia itu. saya serumus faktor keluarga. Oh, berarti dari kecil sudah berhubungan dengan hal gotek atau gimana? Ya gimana, tinggal di Taman Sari. Kebetulan juga dari buah itu kan ya selain nanti ya ilmu lah, orang ilmu. Ada bapak juga orang ilmu. Bahkan sampai sekarang aja rumah bapak itu kayak museum gitu mas. Jadi cuma diadu sama dukun-dukun sosmed, dukun-dukun yang sering dan podcast itu ya juga levelan sama bapak. Asik. Oh, Inilah. ya. Oh, gitu. Pasti jadi museum. Ya kalau gampang ini mas, punya keris gak? Oh, Berapa kira-kira? Kalau punya keris orang normal ini? terus Ya, 2-3 lah. Bapakku itu yang udah di apa ya, udah diurus, udah di setting, udah layak tampil itu 120. Oh, layak tampil itu gimana layak tampil? Udah ada warongkonya atau sarungnya itu, Oh. udah si kondisi udah di sana dan sebagainya. 120. 120 yang layak tampil. Jadi masa dengan berapa terus ya? Karena belum bapak udah mana seluruh segala naik itu, jadi sekarang sebagai tinggal. si layak tampil itu masih tampil secara fisik gitu kan? Iya, jadi dari rumah ya, kamarku aja, itu harus ada kerisnya. Dan karena nggak ada tempat, Oh. rumah kondisi udah penuh, keliling itu keris semua. Jadi ya, kalau kalian lukisan ya kadang-kadang mulai bangun keris. Saking perlunya ya mau nggak mau itu kamar rumah. Bukan karena Mas Prabu jaga, Oh, tapi enggak. karena memang nggak ada tempat. Udah nggak ada tempat, Faktor ruang. faktor ruang. Rumah sekecil itu gitu loh, berlari dengan teknik. Kira aku udah bakal gaji. Ini kita akan ngobrolin horor atau ruang. Ruang. Biasanya kalau di apa di pencarian Google atau istilah yang SEO kan horor di Jogja kan udah biasa kalau tanya Iya, iya. Nah ini katanya mau nyari horor di Keraton. Wah ini nyambung sama tulisannya Mas Prabu lah. Horor di Keraton. Yang banyak ditanyakan orang-orang kalau ke Jogja loh. Bener nggak sih? Contohnya kalau misalkan, tapi kan namanya berhadapan dengan benda mati,
terus apalagi kuno, terus lawas, itu kan mungkin ada energi yang tertinggal atau apa sepanjang Mas Prabu karena hidup di sana kan kecil di sana gimana? Itu yang sedih bukan hidup Mas. Karena Langsung filosofis mungkin. nggak cuma jenengan yang tanya, nggak cuma jenengan yang tanya. Iya. Dari SMA, dari SMP itu malah yang tanya. Kok kamu tinggal di Jepang Beteng, kalau di Taman Sari. Taman Sarinya pun bukan yang di perkampungannya itu enggak, apa di situs. Di rumah itu di situs. Enggak, jadi kalau istana lain, yang bangunannya gedenya ya, ya itu aku di atas itu. Jadi rumah itu emang lebih tinggi dari rumah orang-orang. Jadi kan dibilang ya aku tinggal di tempat yang katanya kotor atau pingit kan. Masalahnya selama di kantor, nggak pernah aku dengar kisah-kisah pernikahan gitu. Karena gini, aku nangkepnya mungkin ya alasan pertama pasti karena kantor. Kantor itu kan kalau untuk para pengajar itu kan pusat ya. Pusat hal seperti itu. Makanya mungkin kalau cuma demit-demit apa pohon pisang, demit-demit aplingan itu nggak akan muncul di kantor. Dan mereka juga ngapain untuk menunjukkan eksistensi diri kan. Ya udah rumah mereka, nggak ada masalah. Yang kedua mungkin ada kejadian seperti itu yang mungkin sebagian bisa akut ya. Tapi orang itu sungkan cerita itu. Karena merasa kok menganggapnya kan hal buruk ya. Atau mungkin ya berapakah lalu besar-besar itu jatuh hal buruk. Tetapi hal itu ditampilkan dan tidak berapa. Kok kesannya kayak jelek-jelekin gitu loh. Mencederai ya. Kalau yang ketiga jelas mungkin nggak kepikiran Mas. Ngomong kayak urusan ketiga, orang-orang tidak perlu mungkin saking seringnya ya. Iya. Karena di beberapa poin artikel itu, aku tuh ngerasa juga itu biasa buat kami. Tapi ketika orang baca lalu orang komen, oh, ada ya kayak gini. Jadi itu hal yang biasa normal gitu loh, bisa disediakan dulu. Nah, aku sampai dulu, apakah ini hal horor? Karena buatku itu keseharian. Misalnya kayak teman-teman kayak kesempatan, dan itu hal yang normal banget buat kami waktu komunikasi, sering lihat lah istilahnya. Itu berarti kalau Tejo Batang itu bagi teman-teman yang belum tahu Tejo Batang itu kayak semacam kalau ada anggota keraton ya, keraton lama keluarga keraton yang mungkin agak apa ya, dalam tanda kutip penting lah. Itu biasanya nanti akan ditandai kematiannya. Fenomena alamnya itu berupa cahaya vertikal. Kadang kayak pelangi pada waktu itu, kadang hanya putih. Dan itu munculnya di atas rumahnya orang itu atau Enggak, ada yang lihat persis cuma selalu dari area keraton. Meskipun meninggalnya tidak di sana, tapi akan muncul di situ. Dan 2 kali yang cukup populer ya, meskipun mungkin tahun dulu itu bukan sering, tapi 2 kali yang agak baru. Waktu hari 9, suami hari 9 meninggal sama istri beliau. Dan itu apa yang lihat yang isi terakhir itu. Karena kan kami katanya apa ya, titen lah, seperti itu kan. Ya suatu pagi biasa, waktu itu kayak aku masih kuliah, lihat karena kalau dari rumah kan berarti timur laut lah, keraton itu. Kok ada cahaya vertikal. Itu ya kami, masih ada stigma, masih ada Melayu. Ternyata malamnya itu, ya biasanya dari Sumatera itu gak nyampe 20 tahun. Kayak malam hari. Jadi misalnya muncul pagi, kemudian siang atau malam itu mesti ada meninggal. munculnya itu bisa kapan waktu? Apa? Munculnya bisa kapan waktu? Munculnya mah kalau habis bulan mah habis bulan mungkin karena dia ada Amerika kan. Dari sana mereka malam, siang pagi kan. Waktu itu kalau nggak salah pagi juga munculannya. Terus kalau yang istri keempat itu aku lupa namanya itu juga pagi. Itu ya kalau kami udah lihat, tinggal tunggu aja, nanti ada tidak apa di sini. Itu kalau kayak eyangku lalu mungkin orang tersebut nggak cuma sekali 2 kali, beberapa kali. Ada yang nampaknya tegas, itu ada yang cuma sebentar, bahkan ya aneh kan kok ada kayak saya. Itu sih. Tapi orang dalam keraton ini sudah tahu ya makna dibalik apa itu ilmu titan ya dari Batang itu. Ya ibaratnya orang biasa kan mungkin memaknai misalnya kayak ada suara burung tegak atau manuk tegak itu kalau di Jogja kan. Nah kalau di keraton ya tandanya itu besok datang itu. Sebenarnya ya adanya cuma sentuhan cahaya mayat ya. Menunjukkan tandanya ada sebenarnya itu ada mayat di sini. Kan tejo cahaya matang itu sebenarnya ya mayat.
ada orang meninggal kan. Batang tikus, ya. Ayam tikus. Tikus. Dia lagi tanggapi Mas. Iya. Ini jadi nyambung toh. Habis bayar ke lapor. Ah, Lapor. Soalnya kalau aku ya dengan istilah pertama ini lapor kan di film Di sana. enggak film apa ya? Di Temanggung Boy ngambil ya yang setannya. keranda loh. Ada yang dia ke sana terus ternyata terjebak di Randa terus akhirnya tahu lupa masuk. Awalnya ada terbang gitu ya. Iya, kan ada terbang. Itu ya beda kalau di Jogja. Nah, itu Dan makanya. itu pun aku kemarin debat waktu mau nulis karena aku konsultasi ke bapak loh. Aku ngomong sak ngerti itu lapor itu ya keranda. Iya. Padahal lah ya bapak bilang, loh kalau di Jogja nggak ada lapor yang seperti itu. Oh, Kalau pernah ada keranda terbang ya kami nyebutnya ya mau handoso gitu. Iya, Pak Komputer. Nah, tadi sama ibu loh wes. Iya. Lambat itu hanya untuk penyebutan kereta gitu. Kereta kencana gitu. Itu ada yang bilang cuma kayak apa? Cuma kayak kartu lewat, ada yang ngaku pelanggan wujudnya. Cuma kalau dari sisi apa ya kayaknya nggak mungkin orang bisa ada wujudnya. Karena kayak lebih dalam di tempat lain, tidak lambat di tsunami. Iya. iya. Dan katanya kalau dia lambat pas lewat kan semuanya masih di sungai. Kalau nggak coba, di nongol, kabel sungai Serpong muncul. Lain, aku lupa ya beberapa sungai. Serpong nggak? Halo Pak. Itu apa? Lewatnya ditandai dengan aliran sungai makin deras atau Suara. Oh, suara. Suara persis kayak anak-anak gitu lah. Oh. Kan suara kuda, lalu suara orang nangis. Hampir kayak legendanya Draben lah. Draben, Ada suara Draben. kayak gitu. Cuma kan namanya kereta pedati suaranya ya khas ya. Kereta pedati atau suara kecil gas gitu ada itu ada. Tapi akhirnya lewat sungai. Oh, jalannya di tengah sungainya, Mas. Iya, Oh. karena kan yang sungai yang biasa muncul lambatnya ya memang sungai yang dari Merapi. Iya. Oke. Jadi kalau kayak kali bedok misalnya Iya. itu nggak pernah ada lapor. Karena kan lewat jalur. karena dia nggak sampai Merapi. Itu ya munculnya ya katanya paling sering di Jodi. Oh iya. Tapi pernah ada kisah terus atau mungkin selentingan oh baru belok baru terus Ya, makan. itu sempat ada orang cerita ketika ya itu ada orang yang mendadak lah waktu itu mendadak di samping sungai terus beberapa orang bilang ya kami semalam dengar ada suara lapor gitu. Aku lupa ya di titik mananya ya di kali sungai itu cuma itu sempat jadi perdebatan lah. Karena ya memang semalam tuh udah pada waktu itu ada suara lapor. Ya memang apa ya? Itu aku rata dulu Iya. cak Aku megah gitu. ya iyalah Karena sebenarnya masuk akal juga ya. Nah, misalnya kita ngomong ini agak ke feodalis gitu ya. Iya. Kalau lihat dari kurang aja. oh Iya. Kan kalau di konsep apa ya, pelajaran Jawa lah, kan lihat aja, karena harus nunduk kan. Nah, itu katanya kalau kita ngeliat langsung, berarti ya menjaga kita menghormati. menarik so, tadi kan Aku ngerti ini sing iki penasaran sih. Orangnya hilang. Oh, nah itu Babiyo. Itu serem banget tuh. Itu aku karena itu dari Babiyo ya. Ah. Jadi itu kan memang kebetulan berbeda. Cuma yang bikin aku itu susah untuk sanksi. Karena sebenarnya kan orang yang pengennya tuh sanksi loh, Iya. tapi susah ya karena tuh yang tuh nggak pernah cerita yang berdua. Iya. Satu-satunya kisah horor ya ada dua sih. Ya salah satunya yang tentangnya Babiyo itu. Kan jadi karena Babiyo itu aku lupa kira habis itu atau tidak. Kita mengantar ke kota Jogja. Dia kan aslinya dari Mangina. Oh, Mangina iya. Batu. Lalu ke Jogja, lalu datanglah ke Taman Sari. Waktu itu Taman Sari masih bisa dibilang desa banget lah. Masih di tengah kota, tapi mungkin karena tempatnya juga kurang layak ya untuk tempat itu. Itu soalnya desa banget dan masih banyak tanah kosong. Lalu si Mbah minta izin sama orang yang lebih dulu di sana untuk numpang awalnya. Setelah numpang di situ, mobil saya itu asal saja di dalam. Karena kalau yang dari waktu kita kan yang di dalam, kalau pertama yang dari terakhir. Kalau sudah di dalam, karena dianggap orang bisa dipercaya, orang lugu gitu kan, dipercayakan untuk menjaga Taman Sari. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada empat orang yang Percaya. Kalau nggak salah era harusnya habis 7 kalau nggak salah.
kan nggak buyut kan. Nah, di Nusa Dua kan lama aku lupa persisnya itu. Lalu diminta lah 4 orang itu yang akhirnya digelari Konco Honggo. Konco Honggo. Konco Honggo. Nah, jadi 4 orang itu dapat gelar semua itu Honggo namanya. Honggo. Honggo tuh. Aku kurang tahu tapi itu seperti kayak gitu loh. Jadi kalau kita sedang kita loh, kita naik pangkat, kita pasti kasih nama baru. Oh, kasih semacam gelar gitu. Nah, dari selain gelarnya tulang jabatan, itu juga namanya menunjukkan dia mungkin lebih dinasis, lebih tinggi. Iya. Kalau itu Babilku itu, yang pasti lupa nama aslinya. Dia ingatnya cuma namanya itu Honggo Binangun. Kalau Honggo Binangun sampai tadi, kalau gelarnya Honggo Binangun. Lalu dipasrahkan tanah Tamasari, dipersilakan untuk bangun rumah di situ. Itu kan Tamasari waktu kan sebenarnya bisa ya bangun kemana karena masih sepi. Cuma Simbah itu ada keinginan pengen tinggal di tempat yang lebih tinggi. Kalau dulu katanya dia tuh pengen anak turunku besok itu lebih tinggi lah derajatnya daripada dia yang cuma. Oh, filosofisnya gitu. Ada bangun di situ tapi kan masih perempuan. Ya kata lu ya udah. Ada mencoba mempercayai bangun di situ. Baru sekali pakai tinggi sama Pak itu sekali itu langsung tiba-tiba bisa ditemu sama Mbak Putri kan, sama Mbak Putri di babak kedua. Waktu itu mulai sadar tetapi itu kejadian dan kehilangan terbuka. Jadi bagian atas Putri itu jadi ikut. Makanya itu selama 3 hari pusing yang keterlaluan. Gitu cowok. Depannya aman berarti. Aku nggak tahu ya Mbak, ngemak mukanya apa enggak ya, tapi Maksudnya kan kelihatan gitu ya. Tapi ingatnya Mbak Putri dulu karena ngelus. Oh, ngelus ya. Bapaknya kan gini loh kok empuk dan kerasa lekuk-lekuk otak kan. Tekstur otaknya kerasa. Itu selama 3 hari baru ditebungnya sama yang didatangi pertama kali. Oh. Kan udah sepuh, lebih sepuh kan. Akhirnya didatangi, kondisi si Mbak juga udah lumpuh selama 3 hari itu. Ditanyain, kamu ngapain? Tadi, ini ngopo saat satu nganti ketiban memolong ini karena bagi beliau ini udah kebangetan. Karena harusnya kalau ini nggak terlalu kurang ajar nggak sampai kehilangan kepala. Jadi kalau ada yang pun emang kualat paling parah itu ya kepalanya ganggu. Nah itu artinya yang masih bisa ngomong cerita kalau kena itu tinggi atau mecahi baru di Tamasari di sana airnya. Terus setelah itu diingatkan sangat. Kalau kamu gak minta izin, gak perlu kamu nanti selatan, kualat lah. Akhirnya biasa, jadi waktu itu juga dipokong lagi ke tempat lahir pecahan batu itu, didoakan. Waktu yang putih kan gak ikut, tapi yang putih cerita waktu bapak, maksudnya yang putih ikut bapak, waktu bapak diantar ke sana, lalu mulai muncul bau kemenyan kan, pasal bau kemenyan itu, diterangin, angin kenceng dan terus nggak selang lama udah lihat bapaknya pulang, dia waktu itu udah segar, dipegang kepalanya udah kembali. Nah setelah itu diingatkan kalau mau mencari batu Tamasari, ya kamu harus makan ritual yang sama, bakar menyan, pulau nuwun, minta izin, dan tidak boleh memecahai lebih dari sekali pukul. Jadi gini, tidak boleh memecahkan lebih dari sekali pukulan. Jadi waktu itu kita dikasih tahu itu kan, sehari-hari ini apa ya? Ini menurutku hal itu agak masuk akal. Tapi ini sehari-hari sih Mbak waktu itu. Dia naik ke atas lagi, karena rumahnya waktu itu di bawah. Dia naik ke atas, atau bongkar batu, katakan lebih gede dari bengsa itu lah. Biasanya kan hampir 1 bangunan kan batunya itu, karena bekas atap, bekas tembok. Dan ketebalannya 3 meter kan. Terus si batu cuma boleh bakar, habis itu putus sekali. Habis itu si batu itu. Setelah itu nanti biar ada suara kayak begitu, bahan itu udah pecah. Bahan itu boleh ditata. Oh, berarti mukul sekali itu dalam artian izin. Dibolehkan apa? Kasih tahu untuk aku mau mecah waktu ini. Ya, kejadian sebenarnya udah berulang kali katanya yang Putri. Yang bikin aku nggak bisa menolak. Aku ngeliat foto Tamasari waktu dulu ya. Dan tepat itu di lokasi rumahku. Itu batunya kalau cuma sependopo ini ada yang ukurannya segini. Waktu itu si batu itu mencari cuma sendirian dan ditata sendiri. Karena aku mikir gak make sense. Karena kondisi nama Tamasari itu sepi. Gak ada manusia, gak ada orang, cuma ya istilah rumah lalu tanah kosong, gak ada untuk ternak, lalu rumah lagi. Dan si bahkan berdatangan. Dan ya mungkin ada yang nolong.
kita yang tolong sampai bisa membersihkan. Bahkan waktu itu nggak cuma bawah dari tempat-tempat tapi atasnya juga, karena itu atas banjir kan bentuknya kayak tingkat-tingkat itu ya. Atas banjir jadi bersih semua sama dia. Ya Pak Bejo yang ngomong gue, nah aku nggak percaya, aku harus lihat. Ya itu sama halnya aku mau nggak percaya, tapi jadinya kelihatan banget karena ada wujudnya rumah. Kalau misalnya katakan mbakku bisa terbang, mbakku bisa ngilang, nggak ada bukti valid, itu rumahku bisa berdiri di tanah yang rata. Dan bekas foto taman sari yang pernah pun ada itu udah nggak nampak ketika aku kecil, tapi udah dikatakan semua sama mbakku. Itu akhirnya mulai ditatami, terus akhirnya kami mulai tinggal di situ. Dan memang karena si mbak itu juga sangat jagoan, ritual-ritual yang udah sebenarnya itu dilakukan sampai meninggal. Terus saya kayak topong udo, menunggu rumah, misalnya dari selatan, itu masih dilakukan. Ya itu, aku mungkin salah satu dari sedikit hal horor Jogja atau hal basic Jogja yang aku gak bisa menolak atau gak bisa berusaha bilang, nah ini enggak, ini bisa tidak. Itu rumahku sendiri. Ini sampai bingung aku keburu kepala, kata kepala gitu, keburu kepala itu. Ya aku juga susahnya itu karena ya itu akibatnya tuh juga pernah bohong. Iya. Orangnya tuh juga agak lucu juga, dan waktu itu nggak pernah cerita horor tuh cuma 2 hal. Ya salah satunya itu pengalaman horornya. Ya pengalaman kedua ya hampir itu tapi nggak ada percaya batu. Ya cuma kayak pemerintah masa itu untuk sebagian, tapi ditandai dengan orang pindahan. Entah orang dari mana itu ada orang pindahan foto-foto. Mirip dengan lebih dari pasar Buddha. Iya. Jadi tiba-tiba orang foto-foto itu di belakang rumah. Itu si Bel udah tahu, oh habisnya ada yang tumbuh. Itu langsung biasanya ngawasin rumah, kira-kira mana yang tumbuh. Ternyata samping rumah. Itu hal itu sih yang nggak bisa membantah. Apalagi bagian terpenuh kepala itu aku susah. Ada bukti valid soalnya. Dan dia masih berdiri. Iya, orang-orang kantor atau orang zaman itu pandai berencana. Ya, ilmu titen ya orang Jawa namanya ilmu titen. Jadi ya misalnya kayak apa? Ya bahkan misalnya kejadian kayak koala di sekitar kita masalahnya sebenarnya kami bisa niten. Oh gitu. Oh. Contoh. Kalau contoh banyak, karena selama Atau yang aku kamu itu dia yang langsung. kamu sendiri. Kalau banyak, karena dulu hampir paling nggak 2 minggu sekali lah si Mbak itu pasti ngomongin orang kesurupan. Nah ini salah satunya alamat itu ditulis. Nah kalau itu mungkin bukan baku ya, ini mirip itu dengan ini. Kalau dari anak rumah itu kan, dia di Klaten kejadiannya, karena katanya dia memakai rencana dari Klaten Solo. Entah karena ada pergesekan apa, atau mungkin dia karena apa ya, kemasan diri terlalu sombong karena memakai sesuatu yang harusnya nggak pantas ya Pak. Iya. Dia kan lemas juga. Lemas, wigo, dan ternyata ada satu akun baru yang wah ini toh ini Pak. Langsung juga aja udah langsung tersebut, langsung diingatkan ini kamu luar aja, bisa dibawa masuk. Gesekan mungkin energinya ya. Nah kalau kecederaan itu menurutku bukan hal yang ya tadi itu nggak horor, karena sering. Karena terlalu sering. Terlalu sering lihat dan Tiga horor. Selama kecil dari aku mulai TK ya, TK sampai aku angkat dari rumah. Bukan yang angkat sih karena waktu saya yang kena stroke jadi udah gak bisa bagi-bagi. Tapi sampai 2011 itu rutin rumah itu juga mulai kesurupan. Sampai udah kayak ada SOP. Si bakal aku ngomong, si bakal tuh nyiapin teh. Udah gak usah pindah-pindahan, udah hafal karena saking seringnya. Oh, jokesnya udah tahu. Itu kesurupannya kita mencari kan? Iya. Biasanya kalau ke Taman Sari ya sekitar Taman Sari lah. Itu kan apa mas? Yang paling sering di Taman Sari. Bawa benda. Benda dari Taman Sari. Karena hal paling menarik benar-benar batu-batanya. Batu-bata Taman Sari itu kan lebih gede lah daripada batu-bata rumah. Dan uniknya untuk batu-bata yang mungkin tetap berlama, dan kerasnya keras banget, keterlaluan kerasnya sampai kalau waktu dia kemarin aja udah biasa dipukul batunya keluar api. Sampai sekarang udah berkumpul-kumpul. Itu banyak yang pengen bawa. Entah sepotong kecil atau bawa yang utuh. Tapi biasanya nanti kejadian tiba-tiba
keluar dari kamar sakit pingsan atau tiba-tiba langsung teriak-teriak langsung kayak apa ya udah gitulah ngeok gitu. Nah itu bawa ke tempat tiba ya nah tiba cuma penanya langsung tanya tadi di bawah enggak. Kalau misalnya nggak ada di bawah tadi ngapain. Kan kadang ada yang karena menunda selingannya mengumpat atau misalnya meremehkan Taman Sari. Taman Sari. Ya nanti buat tempat tiba ya udah. Aku lihat tuh si bapak melakukan apapun, ya cuma dipegangin, cuma tidak ada ya udah dari sebelum baru tanyain, nggak pernah ada kita sadar apa. Dan ya itu aku bilang terlalu sering, hampir ya aku sadar sudah sekali lah minimal, aku masih ada di rumah. Mungkin banget ya berarti. Karena saking isinya manusia yo, kita masalahnya. Mencuri itu nggak boleh mas. Betul. Kalau bedanya ini kan mencuri bukan miliknya ada langsung dihukum kan. Ada mencuri uang rakyat kan dan ikutnya dulu. Sekarang podcast akhirnya apa? Iya, tapi curang loh. Apa nih kisah curang? Kayak kesempatan sih. Contoh kedua atau contoh pertama? Kalau nggak tuh di sini. Tolong lihat nih. Kalau nanti Lah. Langsung. Ibaratnya kayak pembangunan di Taman Sari mbak. Oh. Sebenarnya kita. Iya, itu masih masalah terkualan. Lu terlalu sering juga bahkan sampai apa ya? Sampai ada kejadian ya kan pas pembangunan gitu. Jadi emang apa ya? Kalau dibilang hal horor itu apa? Itu bukan penampakan apa? Kualat. Iya kualat. Meskipun aku juga belum pernah mengalami dengan kiprah Puso ini, aman-aman baik, tapi aku mau bilang gak ada, aku lihat. Kalahi lah ya, kalahi karakter. Iya. Ini kan pembugaran ini berarti mesti ada ritual-ritual segini ya. Mestinya ya. Mestinya ada dan aku pikir Wajar. wajar karena ini juga baru rumah aja. Kalau yang orang yang mungkin waktu dulu ya waktu masih datang tanda kutip dengan rumput, itu kan baru rumah wajar ke tempat. Apalagi ini bangun proyek ya. Bahkan saya lah ya, budaya pun monumental dan ingin juga. Karena bagian dari belakang itu pasti ada dan biasanya itu udah nggak perlu ambil kunci, masih ada utangnya. Ada atau mungkin dari tim yang memang sudah apa ya dipekerjakan dengan keputusan seperti itu. Khusus Hanya untuk hal seperti itu. Itu semenjak yang gerah sampai sebelum itu emang akhirnya ya udah ada beberapa orang yang emang sedikit didatangi. Apa kejadian kesurupan lagi, kejadian apa alat lagi. Sudah nggak ada. Ya sudah nggak ada. Enggak, masih sebelum tapi kan sebentar. Kalau karena stroke itu terus akhirnya sampai Itu akhirnya aku udah nggak tahu kenal karena udah orang luar. beda genre ya Cok. Tapi itu kalau dengar sih masih. Dan kalau orang bilang di apa, apa, itu masih juga. Udah itu tadi. Terlalu sering untuk menanam Mas Adi. Tapi kalau yang kesurupan masal ada nggak? Keseluruhan masa mah bukan Mas Adi. Mana ini? Itu kejadiannya di salah satu hotel. Bukan sebenarnya ya, tapi nggak laris di sini. Salah satu hotel di Umbularjo, Umbul Terminal Lawas. Oke. Itu emang kejadiannya apa ya? Misalnya contohnya bapakku ya. Karena bapak kan dulu waktu masih jadi pengajar, masih ngulangnya masih dukun. Dan tiap malam masih ke itu, ke Kota Gede. Enggak hampir tiap malam waktu Kota Gede. Anak Kusumo sudah kasihan masih mudik untuk ibadah di situ juga. Nah waktu itu kok bapakku datang sepi. Ada Kota Gede itu nggak ada namanya sepi. Kita sekarang ke Kota Gede aja rame ini. Sebenarnya sepi dan orang-orang yang kenal baik dengan bapak itu nggak ada semua. Ya pasti mudik. Ternyata nggak selisih lama sekitar 1 jam bapakku nongkrong, mereka balik. Kondisi kelelahan. Itu sekitar. Ternyata di salah satu hotel itu terjadi kesurupan massal. Karena mereka habis tour ke Borobudur dan ngambil salah satu pecahan batu stupa. Salah satunya. Kalau nggak salah satu 2 orang, kalau nggak salah. Cuma kalau bawa yang lain ada yang bawa lah. Jadi baru kamu udah lama. Belum ya kalau dibilang lama belum ada satu batu. Oh iya. Cuma 10 tahun. Karena aku ingat banget ya kan dia bawa kita langsung waktu itu. Nah, itu malah yang pasti sempat dan itu ada 2 benda yang dibawa itu hotel
tiba-tiba satu hotel itu semuanya kena. Satu hotel ini nggak cuma tamu mas. Kebetulan hotel itu di Sewaku. Oh. Tamu itu sekitar berapa ratus banyak kok. Itu kejadiannya kalau yang katanya pelaku dan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, kondisi orang lemas biasa dengan diri. Yang lain itu ada yang lari ke Kali Gajah melompat, lalu ke Kali Codi juga sama melompat. Jadi selain mereka SOP-nya harus mengurusi orang kesurupan, itu juga harus evakuasi. Iya. Karena waktu itu dapat 10 orang, itu mereka lebih besar. Dan waktu itu kan karena kondisi udah malam, ditambah lagi tiba-tiba lampu mati, nggak ada pemberacun, langsung dituju adalah kota gede. Akhirnya kalau ada bapak usut aku ikut, tapi waktu itu keluar, ternyata mereka semuanya kerja nggak. Setelah dikumpulkan, lalu kedalam ada satu kali. Lalu dibawa balik ke Bener-bener saat itu juga. Langsung mereka berapa mau kembali ke Bener-bener, menemui orang sana, diarahkan ke mana yang nanti tempat yang ambil tempulah. Baru itu selesai. Baru mereka balik ke kota gede, baru disitakan bapakku. Itu kalau dari kota gede aja udah 15 orang katanya. Itu belum dari tempat-tempat lain, lalu mungkin orang yang mungkin udah apa ya, udah terkenal mampu lah. Menurut itu mungkin udah lebih banyak lagi. Jadi itu memang apa ya? Kalau buat bapakku itu proses kesurupan paling chaos dalam sejarah hidupnya, karena kalau di SD, SMP, kesurupan masal itu kan cuma 2-3 orang tokoh agama. Ini berbelas-belas orang dan tidak selesai. Sampai akhirnya ada satu yang sadar ngomong, nanti cerita kalau ada berapa orang. Kebayang kalau si itu nggak sadar dan nggak ngomong kan? Itu bisa jadi larut-larut. Karena biasanya kan kalau udah kejadian seperti itu, kalau hal penyebabnya nggak diselesaikan, itu ada akan lanjut. Iya. Dulu pernah juga kok ya dalam masalah itu sampai Jakarta. Kejadian di Jakarta, misalnya nggak sampaikan diri, itu ada balik kan. Iya. Jadi waktu itu balik ke Jogja, nanya di bawah, ketemu Mbakku, tanya di bawah apa? Bawah kata, tutup waktu itu. Ya udah dikembalikan. Masa batu batanya ditinggal. Ditinggal di Jakarta. Oh, balik lagi lah ke Jakarta. Jadi waktu itu dilakukan di dekat kamar saat itu dari 4 harian lah. Hanya itu nunggu batu bata itu sampai. Nah itu hal yang betul-betul dulunya ketahuan. Kalau enggak ya udah nggak tahu lagi. Pasti akan berlalu juga kan. Dan yang repot banyak orang. Namanya ketika setan mempertahankan hak. Enggak setan, ketika orang kan setan klub yang ada di sini mempertahankan wajar tuh. Wah dia kalau ini pencuri ya. Ya beda celukak lah. Biasa. Apa yang bisa pelajaran moral bagi manusia? Kita podcast edukasi ya, tiba-tiba podcast edukasi. Karena kan tulisan apa pasal sekian, ayat sekian, tahun sekian, barang siapa mengambil kan ya berguna. Betul. Para guide, tour guide itu juga berguna kasih tahu. Ya itu kan tentang sendiri tuh. Kadang kalau udah susah dikasih tahu yang turun tangan ya yang punya rumah kan. Kan tour guide juga nggak bisa ngikuti gerak-geriknya juga loh. Apalagi untuk daerah Taman Sari lah. Gampang banget kok ngambil bener-bener Taman Sari karena kondisi poin-poin seperti itu. Itu makanya ya bisa terlalu sering itu. Dan itu menurutku ya emang itulah kalau di dalam Kraton kualat itu yang paling menarik. Maksudnya banyak lebih lain yang mungkin jadi omongan gitu. Misalnya kayak apa tidak suara gitu, bahwa itu juga katanya muncul di Kraton. Meskipun aku cek ini sebenarnya muncul di beberapa tempat. Coba di Kraton pernah muncul tahun 70-80-an atau pernah bahkan di salah satu SMP. Dan aku bilang salah satu SMP di dalam Beteng ya cuma ada satu sih. Ya satu-satunya dong. Ah, nggak usah sebut ya. Ngomong sih jiku ya. Doa nyebut ya. Oh, itu salah satunya. Itu juga dari waktu mereka sebelum didenok, datang ke rumah sakit. Sampai saat itu kalian sering ada ribut. Tapi mungkin karena itu dianggap hal biasa. Jadi nggak pernah tersiar juga, nggak pernah jadi konten, nggak pernah kemudian terus dieksploitasi sama youtuber. Ya karena terus biasa bagi orang Taman Sari, orang Kraton ini bener apa walau biasa. Terus orang gamelan tiba-tiba itu juga muncul. Lama beberapa waktu ini habis lockdown. Itu di salah satu sisi timur lautnya Kraton, perkampungan di laut dalam Beteng ya.
Itu kadang udah malam sering juga saudara Hanila. Karena di situ ada satu pendopo tertutup yang memang bagi Hanila. Kurang tahu itu miliknya toko siapa, apakah siapa. Cuma beberapa kali itu milik beneran. Dan dinormalisasi udah biasa aja. Wayai. Oh iya, saya mungkin. Iya. Saking seringnya sampai hal lumrah gitu ya. Bahkan untuk aku orang yang jarang ya di biru di Taman Sari pun aku udah cuek. Karena yang pertama yang selalu seminggu kalau di selalu di Taman Sari. Dan kalau di kota-kota terus pakai kota-kota. Tapi yang mungkin bagi itu diri kok. Itu nggak sempat aku juga waktu itu karena kan udah terlalu padat kan. Dan pernah juga, aku kan sampai yang meninggal serumahku di Taman Sari nggak ditahu rokok. Ya di balik monopi yang brengsek, kami culun mas sebenarnya kalau di rumah rokok aja nggak berani buka-bukaan. Hanya dulu itu kalau pas kuliah, kalau udah melihat rokok aktif ya, aku masih keluar jam 1, jam 2 pagi gitu keluar di depan rumah agak jauh karena takut ketahuan kan. Jadi kalau mau ke rumah kita ada udah kecil yang apa memang tuh ke arahnya situs ya. Aku lihat situ dia. Ya tiba-tiba aku ada yang duduk di sampingku. Aku notice ya. Pertama dia itu pakai ikat apa kayak belangkon yang cuma kain doang, enggak yang cetakan ya. Nggak pakai baju tapi pakai celana pendek. Badan badan udah sepuh, baru meeting. Itulah yang dinarasikan Eyangku selama ini ketika menjelaskan Babu Yud itu seperti apa penampilannya. Karena kami cuma punya satu foto Babu Yud itu foto resmi Kraton waktu naik jabatan. Ada aku, oh itu jadi Babu Yud tuh. Cuma samping, linting, terus diundur kan, pakai kotak kayu gitu. Yo seperti cucu yang lain mesti saya hello pak. Karena bayangin wah ini pasti sih mbak. Ngeses mbak. Mbak ini putu nih. Mbak ini cucunya. Kenalan. Proses kenalannya nih yang ditunggu. Awes nggak di siapa? Inyun Pangestu, minta restu. Lalu ngomong hilang. Apakah Babu Yudku itu gak mau merestui aku pengen lulus cepat, aku pengen sugih, tiba-tiba hilang dulu. Kan belum selesai aku udah mau ini yuk tolongin skripsi macet gak ada kerjaan Mungkin berarti nih butuh nake jalur ya mas? mungkin Tapi gimana aku wes nge-resturi yang di karena si Badan orang yang apa ya misalnya apa kekasan dulu badan dia emang melongsor gitu kan kok foto nih sudah 2 generasi udah buyut main hubungannya aneh Masuk akal sih. betul lah. Berapa menit ini? Hah? 47. 30. Ya, Siap. Cek. minum dulu. sebenarnya banyak yang saya aku emang gak tahu di sisi tuh Yang ada kayak ini trauma. aku urusan di bagian trauma mas urusan di bagian trauma gampang itu lah hidup bersama suatu festival ya aku Iya. terus gemblotan terus bersuara karena lupa dicuci lupa dibersihkan Oh kalau bersuara itu lupa dicuci. aku ya, udah kayak SOP juga dengar langsung keluar kamar ke kamarnya bapakku karena meskipun satu komplek kamar bapak kan memang beda bangunan buat beda kan ya udah lapor Pak ini Pak. Pak Muni siji Pak Muni loro ya udah dengan santai udah balik terus diem kontak oh yang itu dicek dikasih minyak atau belum dibersihkan ya udah lakukan itu selesai beres bapakku minta maaf lalu tidur bapakku balik tidur lagi Berarti dibersihkannya juga. iya karena kan udah diisikan ya maksudnya pas lembung ya udah dibersih langsung kayak aku lah Terus dia coba barengan ya. kita bagian dari keluarga kadang yang saling saya dulu masuk gak di legani lah itu dulu apalagi waktu bapak masih jadi penghayat rutin kayak gitu lotek atau misalnya muncul cahaya apa di ruang doa gitu ya karena itu anggap hal yang lumrah Penghayat saya apa kan begitu? Hah? Penghayat kan macam-macam begitu. ya bapak gue apa ya otodidak sebenarnya saya emang dari muda itu emang apa ya
memang mencari hal seperti Boleh. itu. Sampai ya itu akhirnya udah mentok, terus akhirnya malah sekarang jadi orang yang lebih suci daripada anaknya kesajiannya. Tapi ya selama masih melakukan itu ya biasa. Apa kalau udah bisa jamasan suruh itu harus bencana ya berarti. Oh, Jamas 3 kali sasi sampai tuh. iya. Ya juga sih. ratusan 120 days, tombak belum, pedang, patung. Jadi dulu bapakku sebelum tanda-tanda berkorban itu, nambahnya itu patung tuh mungkin belasan, satu-satu. Kalau keris normalnya berapa lama? Atau Namanya gini aja lah. biasanya kira-kira? Bahkan gamanya ya, aku kalau suro, aku izin. Kan nggak pasti di satu suro, Iya. karena di tanggal tertentu yang memang bikin bapakku kan. Ya. Aku izin dari kantor. Oh, Cuti. itu. Dan orang kantorku tidak kerja 2 kali, paham? Oh iya ya jadwalnya ya. Apa? Cuti jam 9 mulai terbang kan, nggak bisa kapan, mulai nyiapin. Dan karena untuknya bapak itu bukan yang apa ya, terlalu estetik ya bekerja mas, jadi iya. cuma pakai air kembang biasa sama minyak wangi gitu. Oh. Kita mulai nurun-nurunin jam 9 pagi. Untuk kerja saja biasanya selesai jam 9 malam. Itu pun aku disuapin loh makannya. Aku sama bapakku disuapin sama mamaku. Nggak ada waktu. Nah, gue yang penting nggak bisa tiba-tiba bapakku nemu video di YouTube. Nonton sih. Karena aku lanjut. Dewean. Karena mesti kasusnya salah sarung lah, atau salah apa lah. Masalah terus dia. Bapakku yang apa? Oh. Jadi karena- mungkin apa dari pencariannya selama ini, salah satu skill terbaik bapakku itu adalah lihat kita sudah tahu. Saya selalu siap, buatannya empu ini, warnanya usia ini, lalu ya biasa tentang sensitifan, tempat goreng loh mas. Iya, iya. 12 jam ya. 12 jam 12 jam selalu mau besi-besi, terus terus dia wangi banget yang namanya minyak wangi pakai bunga, kan ya enak kan, tak ngobrol. Ini kasih siapa pak? Coba oh ini Chris, saya enak masuk air, buatan bu ini, lalu kasih ini, wah puasa sekarang. Nah itu biasanya nanti kalau ada miss, nah itu yang nanti kado. Buat ini samanya sering dengan saya. Nah, nggak melakukan. Berapa yang saya apa? Mereka itu langsung beras. Karena kalau mereka di sebelah ada dulu. ya. Kemudian memang gue sempat kejadian saya merah itu udah jenis lama yang begitu. Saya udah suami ya, itu juga pas masa istri. Memang kami udah nggak sesuatu. Benar. Pertanda. Ini nggak harus masa batu. Enggak, cuma suara ya, cahaya ya. Iya. Atau mimpi? Ada. Aku mimpi itu nggak pernah. Enggak pasti kayak misalkan mimpi, wah aku mimpi katanya dari sama sesuatu. Bapak yang satu. Bapak ya. Bapak. Biasanya bapak itu nanti bersama ibu. Oh, Karena meskipun bapak itu wong kuning, ada masanya nggak bisa nulis aksara Jawa, Oke. nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Oke. Di buku suka sejarah. Oh. Dan itu sekali itu. Itu ya. Bangun melek. Aku udah ini. Atau bahasa asing. Jadi bapak ngomong kalau misalnya itu mimpi bener nggak? Mimpi yang memang tanda atau weling ya, pengingat gitu. Ya kan disampaikan dalam bahasa normal. Karena kalau bahasa normal kemungkinan kita kan halusinasi. Ya. Karena kita kan cuma ngarang kan. Itu bahasa kata nggak asing, tapi memang bahasa Inggris lah, bahasa Belanda lah. Nanti dikasih buku, oh udah searching lagi gitu. Artinya apa? Oh. Tapi Buyut, Simba, ya sampai bapak durian klinik, kamu juga masuk ke situ nggak? Ke dunia klinik yang tadi. Pernah penasaran tapi dilarang sama bapak. Karena Enggak apa ya, enggak sopan mengajarkan anaknya sendiri. Terus bapakku udah kayak orang depan nggak mau. oh iya. Ditambah, bapak sekarang ada miss, ada makin. Meskipun Dalam tanda kutip bertobat gitu. ya, meskipun kita masih di sini sebagai juga seni, kan patung. Karena kan persoalannya lah itu ada berbuang semua. Ya wis, kita bisa rumah lah. Biasa untuk bangsa mobil pun semua.
dia bawa patung-patungnya buat dinas ke teman kan, karena kan awalnya mau dibuang juga, Iya. tapi temannya kan masih mainan. mainan lah, Iya, terus iya. kita opennya aja mas. Ya udah masukin mobil 100 meter, master rem pecah, semua kampas pecah. Ya nah aku nggak masalah yo, maksudnya ya wajar loh. Kok mobilku? Dua mobil nganggur, ya mobilku sih dibunuh loh bapakku. Itu masih petanda, Pak. Petanda sebenarnya mereka belum kan? Nggak mau. Nggak mau. Makanya bapakku tuh pelepasan sendiri setelah itu, karena udah tahu kan ternyata ada masalah di sini. Cuma kan dua pelepasan oke clear. Mobil kan belum. Iya. Diganti nah. Aku nanti mau kata subuh. Komen itu mobil rusaknya bapak, dan rokoknya ya apa rusaknya bapak? Rok-rok. Master kan mas, penonnya akhir mas. Iya. Ya tapi ya biasa. Dinamika keluarga loh hal seperti ini tuh. Tapi sebagai anak kan kadang penasaran loh. Ya Ingin wah nek bapakku gak gelem ngajari aku tak golek guru liya. aku pun akhirnya nggak sampai keluar karena kalau aku cuma tanya masa kan bisa pak. Oh, oke. Misalnya kodam itu apa sebenarnya. Lalu misalnya ilmu ini apa. Makanya ya pengetahuan tentang drone itu bukannya laku saja, tapi ya karena ya Islam ya pilotok sama bapak kan cuma itu bahasannya pada masanya. Lotok. Lalu bapak lenggah di kamar sambil mainan HP, aku kadang kan masih nulis waktu itu. Gabut terus selalu Iya. Pak ini apa? Like father like son. Oh enggak, aku enggak klenik. Dia tahu enggak klenik yo. Enggak tahu. Oh. Soalnya enggak, yo kadang aku emang harus jaga sebayangin bapak, kalau bapak lagi di luar tempat. Ini gue semua apa nih apa itu? Enggak apa. Tapi tahu, tahu dan lihat. Ali Mansur tahu dan lihatnya itu. Bapak ngerti dia bisa dia lihat sendiri. Iya. Bapak utusan klenik itu lihat sendiri harus pas. Lihat deh. Berarti dekat banget loh, bersentuhan berarti. Klenik dengan hidung meskipun gue gak gelem itu kayak gue menjalankan Seharian. tugasnya ya. Seharian. Jadi kalau cuma ibu kita habis dilihat ini, bisa ngeliat aku tiba-tiba di rumah padahal aku lagi di kampus gitu. Biasa ya. Tapi nggak ada yang tetangga juga. Wah lah biasa paling cuma saya. Ayo teruskan namaku. Itu obrolan nih. Oh, ada satu pertanyaan ini mungkin yang akan ditanyakan semua pendatang ya, ke orang asli Jogja. Oke. Masnya aku bengi krungu suara kereta apa drum band ini pertanda apa sih mas? Nah itu pertanyaan yang sering muncul. Kan akeh maba tuh bareng iki mas. Pasti tak pakai Katanya itu ada yang ada pada bukan juga. Oke. Ada juga yang bilang yang aku nggak tahu ya itu siapa yang pernah nulis bisa diilmiahkan. Jadi makanya apa ya? Udah dari bisa merekam suara masalah itu, akhirnya kata kita itu bisa sekarang. Atau kata sebelumnya pas udah nggak ada lagi kan? Mungkin itu aja. Tapi ya udah. Iya. Iya. Aku juga gitu. Aku berusaha untuk membantah itu di hidupku. Cuman Kan orang bilang itu suara ini. Tapi biasanya memang katanya orang tuh akan suka balik ke Jogja, malah ke Jogja. disambut dari orang. Ya disambut. Kalau kata-kata orang biasa kan disambut. Nah ini kita tanya Mas Prabu yang daerah keraton toh. Kalau tahu ada sebuah pertanyaan yang berbeda gitu. Mungkin akhirnya aku nggak pernah memahami itu satu. Nah, karena ketika di Jogja, ya nggak akan didengerin kayak gitu loh. Iya, makanya Karena mungkin ya, mungkin dalam pernah kan? ya angin lalu lah ya. Yang lalu. Ada satu hal yang menarik karena ya sehari-hari akan seperti ini. Kapan lagi? Tapi emang itu, orang bilang itu pasti akan betah di Jogja. Ya mungkin takutnya kalau buat teman-teman maba ya aku yang kasih ya. Wah ini menarik ini. Arah yang ngerti aku. Jadi kesempatan di Jogja karena Nggak, ada yang kasihan itu. karena Aku ngasih kamera dulu di Jogja, benar di Jogja. Kemungkinan skripsinya telat tuh. Oke. Oh, satu. Nek lulusnya cepet tapi dia pengen tinggal di Jogja. Well, penting das. Asik, iku lho sing tanteni Mas Prabu. Udah di Jogja. Waduh seneng gitu. Itu yang paling horor itu ya ternyata. Aduh, ada tuh dengan suara itu menurutku. Karena kamu mau gak mau akan dijebak di Jogja. Coba. Ketika orang lain loh, teman-temanku ke kantor, teman-temanku ada pergi dari Jogja mencari tempat yang baru. Harus dengan suara yang katanya membuat mereka itu dekat sama Jogja. Gak semua ngitung UMR, gak iso tunggu lemah, mati yo angel.
Makan mahal. Wah, makan mahal. Apa lagi? 7 lah, 7. Oh, susahnya itu di Jogja. Itu artikel. Besok tayang betul. Besok tayang lagi. PR meneh halo. Itu apa tuh yang mau? Hal yang paling horor ternyata itu kan. Membaca tulisan sendiri tuh mas. Bener loh. Tapi berapa banyak temanmu seangkatan yang akhirnya tinggal di Jogja? Enggak banyak sih. Gak banyak kan ya? Sama berarti saya kan? Buktinya cuma satu. Aku jarang ngopi mas sekarang. Oh, iya. Dan sampai konco. Teman-temannya semuanya perantau gitu kan. Ya, sebenarnya kan orang selamat lah gak dengar suara drum itu lah. Selamat. Atau mungkin aku dengar mungkin waktu kecil, gak sadar gue loh. Ya apa setelah aku akhirnya gak bisa berhenti dari Jogja. CPNS juga, gagalnya begini kita apa Jogja, gue ketemu nih. Daftar di dalam bukan? Oh, enggak. Dia ada BPJS mas. Ya aku BPJS kan ono abdi dalam sing ngobati mas. Hah? Kan ono kan. Masa lo mas, nggak bisa mau kesurupan ini gampang. Ya kan. Tapi misalnya cek gula darah, cek tensi, bisa tahu nggak ada. Nanti dalam sepakat di situ ya, mungkin ya. Mahal lo mas, cek kono kuwi, UGD apa lagi? Iya. Medical check up ya full mahal. Sama rasa komentar. Loh, tapi nyata loh. Aku takut, di sini cuma tanya loh. Jadi sebenarnya pengen sama yang tinggal di Jogja Jadi bisa ya. Dia nanti di Jogja, itu oleh dia betul apa? Dia betul manis. Manis yang kedua dianggap satu menit. Oke, dia. Yang ketiga, ya mau dua kuwi sih yang benar yang ketiga di Jogja. Ya kadang apa sih itu juga tuh. Tinggal di Jogja di Baritaton, tiba-tiba ditanyain satu menit kayak gini. Iya. Apa ya? Daripada diajak syuting FTV, kayak pada di mas. Oh, di menit ketiga masuk FTV. Nah, itu kan. Emang ada Bener, kan? bulan. Pernah berarti? Hah? Pernah? Ada di nutan? Iya. Berapa payu sih mungkin ya, taman ya. Lah beca lewat Taman Sari toh biasanya Cameo. Cameo jam 12 malam tayangnya. Aku kadang belum tahu loh mas, FTV online. Jadi mau apa sih yang di Jogja? Tekon klenik lah, tekon horor, cekodem lah kadang-kadang. Hah? Pedamu kulkas mas, 2 pintu. 2 pintu. Depan belakang tapi pintu nih. Tembus tuh. Kulkas 2 pintu depan belakang loh. Mas mau dia aku lihat programnya ini kenapa radio 110. Yang lama, Oh irit. tapi itu kan susah sendiri dari Jogja. Jadi orang Jogja Beteng, hal seperti itu. Mungkin karena kami biasa. Tinggal bisnis itu jadi udah gak hubungan, podcast udah gak menarik, lalu ngomongan udah kuat dan namanya itu biasa. Akhirnya kami dianggap mampu. Karena udah terbiasa. Udah semua udah terbiasa aja. Saya terbiasa dengan Kondisi apa sih? Balenin memang kode. Horor. aku di offset ya. Terus berapa sih? Ah, baru 15 menit. Lagi seru kok bro. Oh, terus begitu. Tambah 15 berarti mas aja video. Ah, perasaanmu aja. 52. Oh 52. 25. Apalagi Terus selain angel tentang ngomong tentang Jogja ini lagi sariawan. Bukan masalah nggak berani ngomong tentang Jogja. Wah, ini dia KTP Jogja. tapi buku aduh. Betul-betul kualat. Di Kuala. Yang itu, yang kalau misalnya ngomongin tentang Jogja terus kaki diangkat tuh. Oh ya aku nulis di tengah Jogja kaki aku tak angkat. Aku silo loh malahan. Kok dikesetrum ki Mas Mot nek ngomong gitu. Nama aliran ya. Oh tapi itu banyak. Teman-temanku masih kayak gitu. Oh iya. Misal aku lagi ngopi gitu. Ya biasa, menurutku nggak bisa dijaga untuk gak mengkritik Jogja Beteng toh. Dia pada ada beberapa gini. Yang hati-hati, nggak hati-hati. Well, ngopinya di Jogja Beteng terus toh aku. Tapi nanti dalam situ kan. Ayo alirannya men nyagak Prabu awang jeru iki balik. Kamera ini aman toh? Aman. Biar pas ngedit Mas model. Kaget. Aku nggak siap ngomongin ini di depan kamera bro. Betul, kan ngomongin nih, semuanya yang kembali Jogja. Ngomongin sih kayak aku. Tapi orang ngomongin. Bagus kok Jogja. Gak usah sinetral kayak gue balik nih Mas Mo. Bagus kok. Iya. Ya. Coba lihat teman-teman ini.
Ada dari Takut Lampung, juga. Ya ada ini dari denger Jakarta. parting band. Ayo orang apes lagi. Ngomong apes. Kalian kok bisa ke Cikarang loh harusnya. Mau satu kalimat yang bisa dijadikan puisi ya. Apa? Terus saya cekal. Apa? Orang-orang apes. Dengerin drum band, orang-orang apes. Orang-orang apa sebenarnya kan suara drum band. Iya. Judul lagu kan menarik sih ini. Wah, ada. Oh, PR nambah. Siapakah Wes. orang-orang yang apes di Jogja? Satu. Yang menerangkan drum band. Oh. Rasa dan Jogja tanah oleh ke Pak Aceri gitu. Update ya. Terima kasih Makasih, teman-teman. Mas. Makasih Mas Prabu berbagi ceritanya. Tunggu tayang episode berikutnya ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Oke, ini malah.